Oke, assalamualaikum buat teman-teman pecinta tanaman semuanya. Edisi video kali ini saya akan bahas tanaman hias media air ya, khususnya Sansevieria yang saya tempatkan di indoor. Lebih tepatnya lagi, tanaman hias Sansevieria di media air yang saya tempatkannya ini di atas meja ya. Jadi biar mejanya ini terkesan nggak terlalu polos teman-teman. Sebelum saya bahas jenis-jenis tanamannya, saya bahas dulu untuk wadah atau potnya ini ya. Untuk bagian bawahnya ini saya menggunakan gelas kaca. Kalau nggak salah ini dulu modelnya model Tuscany ya. Jadi si gelas ini model semi apa ya, lupa namanya, ini gelas telur atau apa. Pokoknya gelas bulat-bulat kayak gini teman-teman. Harganya juga ini cukup lumayan murah, jadi cukup rekomendasi buat tanaman hias media air. Tentunya buat hiasan di meja ini lumayan cukup cantik ya kalau menurut saya. Untuk ukurannya, saya pikir ini gelasnya cukup lumayan besar ya. Biasanya saya menggunakan gelas yang lebih kecil daripada ini teman-teman. Cuma dikarenakan daun tanamannya ini udah roset kayak gini ya. Jadi menurut saya pemilihan wadah atau gelas yang model seperti ini menurut saya ini sangat-sangat cocok ya. Jadi cukup serasi antara daun tanaman yang emang udah mulai roset dan gelas yang lumayan besar. Jadi cantik ini ya, terlihatnya ini beneran cantik ya. Tapi ini menurut saya aja. Untuk jenis Sansevieria-nya ini mungkin teman-teman semuanya di rumah juga udah pada tahu ya. Setahu saya ini Sansevieria jenis Kimayo yang versi VAR-nya. Variegatanya ini cantik teman-teman nih. Bagian kuningnya ini lumayan banyak ya. Dia walaupun bukan variegata yang emang ngelapis-lapis banget, cuma varian warnanya menurut saya ini nggak kalah keren ya. Nih bisa teman-teman lihat. Untuk bentuk daunnya ini, si Kimayo variegata ini menurut saya mirip dengan Sansevieria yang Laveranos teman-teman. Jadi dia menumpuk-numpuk gitu. Emang sih ini lebih agak beraturan ya. Dan nih rosetnya ke sini kayak gini. Jadi pokoknya tampilan dari arah samping seperti ini nih. Cantik ya. Dia juga termasuk Sansevieria yang kuku atau ujungnya ini tajam. Ini kukunya ya. Daunnya ini daun tebal teman-teman. Sansevieria Kimayo ini termasuk Sansevieria berdaun tebal ya. Saya punya dua tanaman Sansevieria Kimayo variegata ini ya. Dulu belinya kalau nggak salah ini samaan waktunya. Harganya juga cukup lumayan murah. Tapi dulu dapatnya yang ukuran kecil teman-teman. Ini usia sekitar 1 tahun lebih. Saya lupa ini tepatnya usia berapa ya. Cuma dulu ini pernah saya tanam di media tanah. Terus pindah ke hidroton dan sekarang beralih ke media air ini sekitar beberapa harian. Kondisinya ini benar-benar cakep ya teman-teman ya. Untuk air nutrisinya ini saya hanya menggunakan pupuk Abemic ya. Jadi pas ganti air nanti diganti juga. Cuma ini karena beberapa hari baru diganti, jadi belum sama sekali ada lumut atau kotoran-kotoran teman-teman. Pokoknya ini benar-benar salah satu tanaman hias Sansevieria yang tercantik ya, yang saya tempatkan di dalam rumah. Saya suka banget, istri saya juga suka banget nih. Karena bentuknya ini ngeroset, terus dia gimana ya, ngelihatnya ini benar-benar terlihat kalem ya. Untuk jenis tanaman yang kedua ini Sansevieria hybrid, cuma saya nggak akan jelaskan ini hybrid apa ya, soalnya takut salah sebut. Daripada salah sebut, mending teman-teman bantu aja. Buat yang tahu bisa bantu di komenan ya. Saya lebih suka nanam si jenis hybrid ini di hidroton dan di media air ya. Soalnya kalau di tanah ini beberapa kali saya sering terkena kutu putih ya untuk tanaman hybrid ini. Entah kenapa, entah karena bentuknya yang emang agak susah-susah gini nih, agak numpuknya ini kan gini. Cuma nggak tahu kenapa ini setiap kali ditanam di tanah jenis hybrid ini yang punya saya kebanyakan kena kutu putih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan ditanam di media air ini jadi lebih terpantau ya. Ini saya tanam barengan juga dengan yang tadi, yang jenis Kimayo tadi ya, baru beberapa harian juga. Untuk tanaman lainnya yang saya tanam di media air juga ini sama jenis hybrid, cuma beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini daunnya ini terkesan lebih kasar teman-teman. Terus untuk yang ini daunnya dia lebih cepat gede. Kalau yang ini kan setahu saya ini nggak terlalu segede ini ya. Ini juga cantik sih, cuma warnanya ini lebih hijaunya lebih gelap ya dibandingkan yang ini. Nah teman-teman yang tahu jenis ini juga bisa tolong bantu saya jawab di komenan tentang jenis hybrid ini. Walaupun ini untuk kondisinya kurang begitu sempurna. Dulu saya tanam di media tanah ini untuk batangnya ini nih menceng-menceng kayak gini ya. Soalnya dulu nanamnya nggak tegak kayak gini. Dulu nanamnya gini di potnya. Jadinya sekarang pas udah gedenya ini kalau dinormalin ini nih. Terlihat nggak? Di kamera ini kurang begitu tegak teman-teman. Dan untuk tanaman terakhir Sansevieria di meja saya ini jenis Sansevieria hybrid Nalika ya. Mungkin teman-teman juga udah punya atau udah tahu jenis tanaman ini. Ini cakep banget nih. Jadi daunnya nih, daunnya agak lurus dulu baru belok-belok kayak gitu ya. Disebutnya apa nih, roset atau apa, saya kurang begitu paham juga. Saya punya satu ya jenis tanaman ini dulu kalau nggak salah beli di Dewi Sanse di Tokopedia. Ini keren banget teman-teman, cuma belum saya perbanyak juga. Saya belum ada waktu untuk steknya lagi. Padahal ini untuk diperbanyak mudah banget ya. Tinggal potelin daun-daun bawahnya nih. Malah ini agak mulai lepas nih.
tinggal ini cabut-cabutin gitu, terus tancap, atau di media air juga bisa, langsung simpen ya di media air. Untuk ditanam di media air, untuk steknya juga sangat-sangat mudah ya, tinggal potel aja daunnya. Misalkan ini dicabut ya nanti ya, ini cabut terus simpan di media air, tapi jangan terlalu banyak airnya juga, sesuaikan aja dengan ketinggian daunnya. Nah, nanti kita tinggal tunggu beberapa minggu atau bulan kemudian, biasanya akan tumbuh akar-akar baru ya, akar berwarna putih teman-teman. Sebenarnya untuk Sansevieria hybridinalia ini untuk warnanya menurut saya kurang begitu spesial ya. Sama dengan warna-warna lain Sansevieria hybrid yang cenderung terlihat kehijau-hijauan, cuma ini agak sedikit pudar. Yang bikin cakep tanaman ini menurut pribadi saya aja ya. Jadi si bentuk daunnya ini gimana ya sebutannya? Nih kayak gini, pokoknya lurus enggak, nah belok kayak gitu. Pokoknya cakep banget ya teman-teman. Ini menurut saya unik. Terus di bagian pinggiran daunnya juga ini meliuk-liuk gitu. Dan by the way, nanam Sansevieria hybrid ini untuk perawatannya sangat-sangat mudah, baik di media tanah, hidroton, maupun di media air. Paling mudah jelas di media air ya, karena kita bisa pantau akarnya juga ya, busuk atau enggaknya, terus perkembangan akarnya teman-teman ya. Untuk media air sendiri, jadi misalkan nanti habis ya sama dengan tanaman-tanaman lainnya, tinggal tambahkan airnya. Kecuali kalau misal wadahnya udah kotor, baru dicuci bersih dulu dan diganti dengan air yang baru ya teman-teman ya. Jadi untuk penempatannya kayak gini ya, biasanya si Sansevieria nalica karena udah gede saya tempatkan di bagian pojoknya, dan ini mulai ke yang agak lebih kecil. Harusnya yang ini di sini ya, soalnya ini agak terlihat lebih tebal teman-teman. Jadi dengan hadirnya Sansevieria media air di meja saya ini, kesan mejanya ini udah nggak terlalu polos lagi. Terus kalau kita misalkan lagi sibuk dengan kerjaan, misalkan lagi mainin laptop atau handphone, terus kita duduk di meja ini, jadi kesannya lebih berwarna aja teman-teman, karena bisa sambil ngeliatin tanaman ya. Soalnya saya suka banget dengan tanaman. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Like videonya jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.